Kalau zaman sekarang Pak, waduh, dikit-dikit putus hubungan, dikit-dikit putus hubungan, tetangga dengan tetangga cuek, kawan dengan kawan satu kantor cuek, kadang-kadang satu saudara cuek. Gimana rezekinya mau lancar, gimana usahanya mau dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kesehatannya mau dikasih sehat oleh Allah Ta'ala? Nggak ada barokahnya hidupnya. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, perhatikan ya, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kawan-kawan kita. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi ya. Dianjurkan untuk sering memberi hadiah dan sedekah sesuai dengan kemampuan ya. Dan kalau kita diberi hadiah atau memberi hadiah, jangan suka mengungkit ya. Nggak boleh nih. Umpamanya ada keluarga kita ngasih hadiah cuma sedikit, Milo umpamanya setengah kilo, jangan diungkit-ungkit. Wah, masa hadiah Milo setengah kilo, hadiah apa ini? Ini satu hari minum sekeluarga habis. Jangan pernah ngungkit, walaupun sedikit diterima, syukuri ya. Atau kita kalau suka memberi hadiah kepada seseorang, jangan suka ngungkit-ngungkit ya. Wah, itu sering saya beri hadiah padahal, cuma kalau datang kepada saya nggak pernah ngasih apa-apa ya. Jangan. Jadi kalau dikasih hadiah sedikit jangan ngungkit. Kalau suka Anda ngasih hadiah jangan suka ngungkit, nggak bagus ya, nggak bagus. Sedikit pun terima. Kenapa? Itu akhlaknya Nabi. Walaupun kadang-kadang nggak bagus, terima ya. Nabi Muhammad itu pernah dikasih hadiah oleh seorang sahabat anggur. Biasanya Nabi itu kalau dapat hadiah itu langsung dibagi-bagi dengan para sahabatnya. Waktu itu ada sahabat datang bawa satu mangkok anggur. Ya Rasulullah, aku punya hadiah sedikit, mungkin tidak bernilai, tapi ini aku berikan ikhlas untukmu ya Rasulullah. Ditaruh oleh Nabi Muhammad, dimakan satu biji, senyum Nabi Muhammad. Dimakan dua biji, senyum. Tiap makan itu Nabi Muhammad senyum. Orang itu senang gembira. Sampai Nabi Muhammad tiap makan buah anggurnya itu selalu senyum. Sampai sahabat di sampingnya ini bingung. Biasanya Nabi ini suka bagi-bagi hadiah. Kalau dapat hadiah itu sahabat yang lainnya dapat, ini kok dihabiskan semuanya. Sampai habis semuanya, sahabat itu pulang gembira. Kenapa? Hadiahnya yang sedikit anggur ini dihabiskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa anggurnya kok dihabiskan sendiri? Biasanya dibagi-bagi. Kata Nabi Muhammad, kamu nggak lihatkah sahabat tadi tersenyum ketika makanannya, hadiahnya aku makan. Ketahuilah makanan anggur itu asam, kata Nabi Muhammad. Sebenarnya nggak enak. Saya takut nanti kalau saya berikan kepada kamu teriak, anggur apa ini? Nanti bisa merusak kebahagiaan sahabat tersebut. Makanya saya nggak mau, saya bagi-bagi, saya habiskan sendiri walaupun asam, kata Nabi Muhammad SAW. Coba kita Pak dikasih asam, langsung dibuang di tempat sampah. Ya, mungkin nggak menghargai pemberian orang. Cuma Anda lihat Nabi Muhammad SAW sudah dikasih sedikit asam lagi. Cuma Nabi Muhammad menghargai pemberian dari sahabat tersebut. Oleh karena itu kita kalau dikasih hadiah hargai, jangan minta yang mewah, minta yang banyak, minta yang harganya mahal. Ini orang yang nggak tahu aturan namanya, orang yang tidak menghargai pemberian orang. Dan kalau kita dikasih oleh, suka memberi kepada seseorang, jangan suka mengungkit, meminta balasan. Ini pun tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ya, sampai pernah Syekh Abu Bakar bin Salim ini seorang ulama besar Pak. Ya, kaya raya, tiap hari ngasih makan 1000 orang. Bayangkan tiap hari ngasih makan 1000 orang sodakonya Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Ya, dia tinggalnya di Inat, di Hadramut, kaya raya, ya, miliarder, ya, sudah alim, wali, kaya. Ya, kerjaannya ngasih makan 1000 orang, tiap hari ngasih makan 1000 orang. Subhanallah, waktu itu ada tetangganya, ya, karena beliau ini ulama besar, seorang aulia besar. Tetangganya itu pingin ngasih hadiah, ngasihnya itu setengah kilo gandum. Setengah kilo gandum Pak, kalau dengan kekayaannya si Abu Bakar bin Salim nggak selevel, nggak sebanding. Ya. Akhirnya datang ini tetangganya ini ngetok, yang bukakan pembantunya si Abu Bakar bin Salim. Ditanya ada perlu apa? Adakah Syekh Abu Bakar bin Salim? Syekh Abu Bakar bin Salim lagi istirahat di atas.
Kata orang tersebut, tetangganya, saya mau ngasih hadiah. Dipegang, apa ini? Gandum, cuma nggak banyak, setengah kilo. Kata pembantunya, bawa pulang aja, nggak ada artinya ini. Katanya pembantunya si Abu Bakar bin Salim, bawa pulang, nggak ada artinya. Uang ini tiap hari ngasih makan 1000 orang kok. Kamu ngasih hadiah cuma setengah kilo, nggak pantas, bawa pulang aja. Nanti kalau ada yang lebih bagus baru kamu bawa ke sini. Kata pembantunya ini. Subhanallah, akhirnya setelah ditutup pintunya, melihat dari atas si Abu Bakar bin Salim ini, tetangganya pulang dengan muka agak kecewa. Langsung turun si Abu Bakar bin Salim, tanya, siapa itu? Tetangga, wahai si Abu Bakar bin Salim, wahai guru, dia ingin memberimu setengah kilo gandum, tapi aku tolak. Marah si Abu Bakar bin Salim. Hargai pemberian orang. Panggil orang tersebut, panggil, karena niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan pernah menghargai orang dari nilainya, kata si Abu Bakar bin Salim. Dipanggil, Pak. Wah, dikejar oleh pembantunya. Si Abu Bakar bin Salim, sudah bangun, kamu dipanggil. Wah, datang itu orang, diterima kasih, wah, diucapkan terima kasih kayak orang ngasih miliaran. Si Abu Bakar bin Salim ini mengucapkan terima kasih kepada tetangganya yang cuma ngasih setengah kilo gandum ini seperti ngasih uang miliaran. Terima kasih banyak, ucapan doa segala macam, sampai diundang makan segala macam, dikasih makan, dikasih hadiah uang, pulang dikasih hadiah uang oleh si Abu Bakar bin Salim. Subhanallah. Kenapa? Akhlaknya mengikuti datuknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kaya raya nggak sombong, selalu menghargai pemberian dari orang. Bahkan orang ngasih sedikit pun dihargai, didoakan, dan dikasih dengan uang yang lebih oleh beliau. Itu akhlaknya Nabi memang. Makanya orang kalau silaturahmi sering ngasih hadiah, itu bakal tambah cinta, Pak. Apalagi kalau orang yang ngasih hadiah kepada kita, kita balas dengan hadiah, orang itu bakal semakin cinta. Kalau setiap silaturahmi bakal semakin ingat akan memberikan Anda oleh-oleh terus. Ya. Itu sebagai hubungan cinta, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sangat penting bahwasanya orang menyambung tali silaturahmi itu dengan selalu memberi hadiah kalau dia mampu. Hadiah itu biasanya untuk orang yang kaya. Kalau orang itu nggak perlu uang, silaturahmi kepada keluarga kita yang kaya, kita kasih hadiah. Tapi kalau keluarga kita yang nggak mampu, miskin, hadiahnya kasih amplop, tapi jangan amplopnya saja, amplop berisi uang untuk mempererat tali silaturahmi. Kalau Anda pulang ke kampung, Pak, paman Anda, saudara Anda, keponakan Anda kasih uang, pasti Anda didoakan baik, mudah-mudahan rezekinya lancar. Nanti datang mudah-mudahan uangnya tambah banyak, pasti didoakan, nggak mungkin enggak. Itu yang membuat sumber rezeki Anda, itu yang membuat rezeki Anda lancar. Doa-doa dari keluarga, kerabat, kawan itu ya, makanya dianjurkan kita ini untuk bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahmi ya, dengan semampunya. Kalau mampu ngasih hadiah, mampu ngasih sodako. Kalau memang nggak mampu, minimal menolong mereka dengan mendoakan ya, mendoakan mereka dengan doa ya. Itu memang anjuran dari Nabi Muhammad SAW ya. Kalau kita sering silaturahmi seperti itu, dijamin lancar rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita memutus tali silaturahmi dengan kerabat, keluarga, kawan, tetangga. Jangan. Walaupun mereka memutus hubungan dengan kita sambung hubungan dengan mereka. Walaupun mereka berbuat jelek dengan kita perbagus hubungan dengan mereka. Nggak usah dibalas ya, nggak usah dibalas, kata Nabi Muhammad ya. Barang siapa yang memutus hubungan padahal orang itu menyambung, dia berbuat jelek padahal dia selalu dibuat baik, maka kata Nabi Muhammad, jangan dibalas. Itu ibaratnya orang yang berbuat baik tersebut, yang menyambung tali silaturahmi tersebut, seakan-akan menaruh debu panas kepada muka tetangganya atau keluarganya yang memutus dan berbuat jelek kepada orang tersebut, kata Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang bersabar atas perlakuan mereka yang berbuat jelek dan memutus hubungan dengan mereka, tapi tetap menyambung dan berbuat baik, maka Allah akan merahmati orang tersebut sampai akhir umurnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sumber rezeki kita, Pak ya. Makanya kalau ada orang ngolok-ngolok kita, biarkan sudah. Ada keluarga kita, kawan kita, tetangga kita, gosipi kita, biarkan. Masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri. Yang penting kita berbuat baik dengan mereka. Itu sumber rezeki kita. Kalau kita balas-balasan, waliyadzubillah min dzalik, malah nggak barokah nanti. Walaupun mereka yang salah, kita nggak salah, tapi kalau kita balas, berpengaruh dalam rezeki kita. Waliyadzubillah min
min dzalik. Ya, oleh karena itu hati-hati. Ya, di akhir zaman ini banyak orang yang memutus silaturahmi, akhirnya urusannya dipersusah oleh Allah Ta'ala, rezekinya juga dipersempit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kesehatannya nggak dikasih bagus. Karena apa? Sudah tampak dan menjamur orang yang memutus tali silaturahmi. Ini pengaruhnya sangat dahsyat. Ya, pengaruhnya sangat dahsyat, Pak. Memang kita nggak mutus, orang lain yang mutus pengaruhnya kepada kita kadang-kadang. Makanya Nabi Muhammad dalam satu majelis, kalau ada orang yang memutus tali silaturahmi, disuruh keluar dalam majelisnya oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena berpengaruh. Majelis ini tempat turunnya rahmat. Kalau ada yang memutus tali silaturahmi, akhirnya rahmat Allah ini nggak turun kepada seluruh orang yang hadir pengajian. Bayangkan Nabi Muhammad aja sampai dalam pengajiannya mengusir kok. Ya, memang kita nggak memutus, cuma pengaruhnya itu kadang-kadang berpengaruh kepada kita. Itu yang berbahaya. Makanya hendaknya kita ini bersungguh-sungguh, jangan ikut balas-balasan dengan orang yang mencaci kita, menjelekan kita, memutus hubungan dengan kita, berbuat jelek. Nggak usah dibalas. Kita tetap berbuat baik dengan mereka, menjalin hubungan harmonis dengan mereka. Insya Allah rezeki akan lancar, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan dikuatkan kita ya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk selalu menyambung tali silaturahmi ini, dan mudah-mudahan berkat tali silaturahmi ini rezeki kita, hajat kita, urusan kita, kesehatan kita semuanya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dunia. Amin ya rabbal alamin.